Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Anahnu meyu khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, Bapak Ibu istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kepada saya, kenapa aki yang saya pakai kali ini lebih besar daripada aki yang biasa saya pakai. Ini Bapak Ibu, aki pemberian salah satu subscriber. Karena beliau sering mendengar aki di setiap video yang kita sampaikan di Injil Channel Kabar Baik Habaget. Lalu beliau punya aki dan beliau kirimkan aki ini ke saya. Aduh, haleluya. Aki bagi saya Bapak Ibu bukan untuk mempermanis jari. Saya pernah punya pengalaman mengenai aki. Di saat saya ke Jakarta Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu, saya naik Grab. Kebetulan sopir Grab itu dia pakai aki. Diperhatikan baik-baik. Dia pakai aki. Lalu saya bertanya, "Bang, akinya bagus ya? Apa sih makna aki?" Lalu sopir Grab itu bilang, dia jawab, "Bagi saya aki itu nggak ada maknanya, hanya sekedar pakai untuk mempermanis jari lah," kata dia. Lalu saya jawab, "Kalau bagi saya Bang, aki itu punya makna yang luar biasa, mengandung makna yang luar biasa. Saya tidak mau pakai apabila tidak ada makna dan guna serta manfaat dan faedahnya bagi saya. Maka setiap apa yang saya pakai Bang, saya punya makna, ada makna yang terkandung di setiap apa yang saya pakai." Lalu ditanya sama sopir Grab, "Nah kalau begitu apa sih menurut Bapak arti daripada aki itu?" Lalu saya jelaskan Bapak Ibu, bagi saya Bang, aki itu bukan untuk mempermanis jari. Bagi saya aki itu adalah aku kabarkan Injil keselamatan. Terkejut dia Bapak Ibu. Dia kaget, lalu dia bertanya, dia ngomong, dia katakan, "Pak, kalau bagi saya Injil itu sudah tidak bisa lagi dipakai. Injil itu sudah dimensofkan. Artinya Injil itu sudah digudangkan. Sejak Al-Quran ini turun, maka kitab-kitab sebelumnya itu tidak boleh lagi kami baca. Apalagi kami imani. Apalagi kami bertakwa kepadanya. Itu tidak boleh lagi. Kami dilarang oleh ustadz dan ustazah kami." Setiap banyak video, banyak ustadz, kiai, ketika mereka berceramah, ini kata seorang sopir Grab, saya dengar bahwa Injil itu tidak boleh lagi dibaca. Nah, Al-Quran ini turun. Ini masih cerita sopir Grab. Al-Quran ini turun, dia bilang kepada saya, untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya Bang. Makanya saya tidak boleh lagi baca Injil. Tidak boleh lagi percaya kepada Injil. Wah, pertanyaan, cerita yang luar biasa bagi saya waktu itu. Lalu saya ajak dia sharing. Lalu saya bertanya kepada sopir Grab itu, "Menurut abang sendiri, apakah abang lebih percaya kepada ustadz atau lebih percaya kepada apa kata Al-Quran?" Nah, memang Al-Quran ini, saya katakan, saya coba masuk ke dalam pikiran dia. Memang Al-Quran ini katanya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau memang seperti abang bilang tadi bahwa Injil sudah dimensofkan, tidak boleh lagi dibaca karena Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, otomatis pasti ada larangan di dalam Al-Quran supaya abang tidak boleh lagi baca Injil, tidak boleh lagi percaya kepada Injil. Benar tidak Bang? Setuju tidak? Dia jawab, "Saya setuju sekali." Nah, lalu saya tanya, bagaimana kalau ada ayat di dalam Al-Quran di mana kita disuruh untuk bertakwa kepada Injil, disuruh bertakwa kepada Taurat, abang lebih percaya kata Al-Quran atau lebih percaya kepada kata Ustadz?
Sopir Grab ini Bapak Ibu mulai bingung dia. Dia mau jawab apa? Kalau dia percaya kata Al-Quran, takut benar apa yang saya katakan bahwa Al-Quran menyuruh kita bertakwa. Kalau dia tidak percaya kepada Ustadz, dia sering dengar kata Ustadz seperti itu. Di saat nalar-nalar dia lagi main menurut saya tanya lagi, Bang gimana? Apa abang percaya kata Al-Quran atau abang percaya kata Ustadz? Seandainya Al-Quran melarang kita membaca Injil, it's okay, no problem. Tapi bila mana ada ayat di Al-Quran malah kita disuruh untuk bertakwa kepada Injil, itu bagaimana? Lalu sopir Grab itu Bapak Ibu, dia bertanya kepada saya, memang ada ayat di dalam Al-Quran disuruh kita bertakwa kepada Injil? Saya bilang ada. Malah Al-Quran tidak pernah mengatakan Injil itu sudah dipalsukan. Al-Quran tidak pernah mengatakan Injil itu sudah dimensofkan. Justru Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam surat Al-Maidah saya katakan, wa ma nuzzila 'alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Aku menurunkan Alkitab kepadamu dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat dan Injil. Nah, di ayat berikutnya Al-Quran mengatakan fa'atainahu Injil li Isa al-Masih. Kata surah Al-Maidah juga, maka kami memberikan kitab Injil ini kepada Isa al-Masih. Bertakwalah kamu kepada Injil, kata Al-Quran. Huda linnas, karena di dalam Injil ada petunjuk linnas bagi manusia. Wa nurun linnas, ada cahaya bagi manusia. Dan di dalam Injil itu, kata Al-Quran, ada pengajaran bagi manusia. Begitu juga kitab sebelumnya, ada petunjuk dan ada cahaya. Kata siapa? Kata Al-Quran. Kitab sebelumnya itu kitab sebelum Injil, yaitu Taurat. Ada petunjuk, ada pengajaran, ada cahaya. Ayo bang, abang lebih percaya kata saya yang saya bacakan barusan, Al-Quran, atau lebih percaya kata penceramah yang sering katakan bahwa Injil sudah dipalsukan? Ingat bang, Al-Quran itu adalah perkataannya Allah. Dan perkataan Allah tidak boleh salah, dan tidak mungkin salah, dan tidak pernah salah. Nah, bila abang mendapatkan bahwa Injil itu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia, kira-kira bertentangan tidak dengan apa yang saya bacakan dalam surah Al-Maidah ayat 46? Bapak Ibu ini si Tuhan, sopir itu sudah tidak bisa lagi jawab. Lalu dia bertanya kepada saya, Bang, Pak, katanya, Bapak ini sebenarnya agama apa sih? Kok tahu sejarah tentang Islam? Lalu kok Bapak bisa baca ayat Al-Quran tadi? Apakah Bapak Islam atau Kristen? Kalau Bapak Islam, kenapa Bapak mengatakan hal seperti itu? Lalu saya jawab, saya bang, orang yang percaya dan orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Injil. Karena di dalam Injil itu seperti kata Al-Quran, ada petunjuk bagi manusia. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kata Al-Quran, di dalam Injil itu ada cahaya. Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus itulah cahaya bagi setiap orang, bagi dunia itu. Lalu kata Al-Quran juga, dalam Injil dan Taurat itu ada pengajaran bagi manusia. Maka dari itu bang, saya bilang, masih komunikasi dengan sopir Grab, saya percaya kepada Injil dan beriman, bertakwa kepada Injil. Dia mulai bingung. Dia bertanya lagi, bang, saya ingin bertanya, abang ini Kristen atau Islam? Saya bilang, saya tetap jawab hal yang sama. Saya orang yang beriman kepada Injil, orang yang bertakwa kepada Injil, Taurat, Zabur.
saya adalah pengikut Kristus. Bapak Ibu tahu, ketika saya jawab, saya adalah pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Yesus, dia langsung minggir. Dia langsung minggir Bapak Ibu. Dia turunin saya di tengah jalan. Dia bilang, berarti Bapak Kristen? Berarti saya ngomong dari tadi dengan orang kafir ya? Silakan Bapak turun dari mobil saya. Ketika saya turun, yang terjadi apa Bapak Ibu? Dia berkata, jangan lupa bayar. Saya bilang, saya tetap bayar. Tapi, saya belum sampai ke tujuan. Berapa yang harus saya bayar? Tetap bayar sesuai dengan ongkos tadi. Akhirnya saya keluarkan duit 100.000 Bapak Ibu. Ketika saya keluarkan duit, saya bilang, saya belum sampai ke tempat tujuan, ini duit, tolong kembalikan uang saya. Apa yang terjadi? Dasar kau kafir, katanya Bapak Ibu. Habis itu dia masuk ke mobil, dia nancap gas. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita percaya. Apa yang kita sampaikan, Alkitab mencatat, firman yang kita sampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apalagi yang saya sampaikan itu punya bukti real dan nyata. Tidak saya karang-karang. Dan saya tidak menghina agama lain. Tidak sama sekali. Saya menyatakan iman saya. Ketika dia bertanya, saya jawab dengan lemah lembut. Ternyata orang itu marah karena saya percaya kepada Yesus. Wow, haleluya, luar biasa. Tidak masalah. Yang jelas, firman kita sampaikan, firman kita perdengarkan, Alkitab mencatat, iman timbul dari pendengaran. Sekali waktu kelak, orang itu akan teringat apa yang pernah Aki sampaikan. Aku kabarkan Injil keselamatan. Makanya Bapak Ibu, setiap hari kemanapun saya pergi, batu Aki selalu saya pakai. Supaya saya bisa komunikasi dengan orang lain. Apabila orang yang di samping saya, atau orang yang dekat dengan saya, orang yang berpas-pasan dengan saya melihat ada batu aki yang dia pakai, saya bertanya, langsung saya tanyakan, wah, akinya bagus ya Pak? Akinya bagus ya Bang? Akinya bagus ya Mas? Akinya bagus ya Dek? Apa makna aki? Dia tidak bisa memberikan penjelasan, saya yang memberikan penjelasan tentang aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang bisa saya sharekan pada siang hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara dan saya. Ingat pesan saya, komentarlah yang baik. Komentarlah yang sopan santun. Komentarlah yang enak dibaca. Jangan komentar serapah, sumpah serapah di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom alaikum bishim hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiyah Ruach Kudus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.